Saya Rauda Susanti SPD MPD. Saya Mister MPD. Hari ini kami akan melakukan praktek kucing alur serta demonstrasi kontekstual modul 2.3. CGP Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Rusdah, apa kabar hari ini Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya sehat Bu. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan praktik kucing, pun saya ingin menyampaikan sedikit tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya nilai, apakah proses kucing sudah sesuai dengan alur kita atau belum yang sudah Ibu susun. Dan yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan kepercayaan bobot dalam melaksanakan praktik kucing bersama kucing. Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan kucing terhadap kepercayaan yang sudah Ibu susun menggunakan alur kita tersebut. Jadi baiklah Ibu sudah ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan praktek kucing bersama kucing? Baik Ibu, saya akan mencoba dan berusaha mengembangkan 3 kompetensi kucing. Yang pertama itu adalah presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiganya, mengajukan pertanyaan bobot. Itu yang akan saya kembangkan pada proses kali ini. Iya itu dari yang Ibu utarakan yang ketiga tadi, yang mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, yang saya spesifik yang akan saya kembangkan pada coaching pada kesempatan ini adalah pada mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya nanti bisa menemukan kata kunci sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan bobot kepada coaching yang akan saya coaching. Baik itu Bu. Kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan proses cuci yang dilakukan kali ini? Baik Bu, indikator pencapaian yang saya harapkan, saya berharap cuci dapat nanti menemukan ide atau gagasan, kemudian rencana aksi terhadap kendala yang dihadapi oleh cuci tersebut. Baiklah Ibu sudah. Jadi sekarang silakan Ibu mengadakan praktek kucing bersama kucing. Selamat melakukan. Terima kasih Ibu, mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan
sedang bahagia. Baik, ya udah. Katanya hari ini ada yang mau diomongin. Benar sekali Ibu. Apa kira-kira yang mau Ibu sampaikan pada kesempatan ini? Baik Ibu, saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana kita melestarikan budaya Gayo. Salah satunya kesenian Gayo berkaitan dengan tari bual, tari menalu, dan gendang bual itu sendiri Ibu. Baik, apa tujuan yang Ibu harapkan pada posting kita kali ini? Baik Ibu, yang pertama tentunya untuk menambah pengetahuan bagi saya sendiri. Kemudian tujuan yang selanjutnya kita akan membagi pengetahuan itu kepada teman-teman Dewan Guru. Kemudian bagaimana kita realisasikan kepada murid-murid terutama di SD Negeri 2 Puja Mulia ini. Baik Ibu, menurut pengamatan Ibu, bagaimana sekarang situasi budaya Gayo itu berkaitan dengan tari bual, kemudian tari menalu yang berkembang pada generasi kita pada saat ini? Iya, pada saat ini Bu, jika kita melihat situasi di sekolah dasar ya Bu ya, yang saya pahami, begitu banyak sekolah dasar di Kabupaten Bener Meriah, mungkin hanya beberapa sekolah yang memiliki tari itu sendiri Bu, mengembangkannya di sekolah. Dan menurut saya hampir hilang, dan banyak guru-guru juga siswa itu sendiri tidak paham dengan budaya Gayo itu sendiri. Padahal itu hal yang sangat bagus, itu harus dipertahankan. Baik Ibu, apa kira-kira kendala Bu sehingga budaya Gayo itu semakin mungkin berkurang atau semakin kurang digemari oleh generasi kita? Iya, kalau kita lihat yang menjadi kendala mungkin salah satunya kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya tari bual itu sendiri, bagaimana tari menalu itu sendiri. Karena selain properti ada iringan tertentu. Contohnya seperti ini Ibu, saya siapkan gendang. Jadi untuk gendang tari bual dan tari menalu itu ada pukulan gendang yang khusus, tidak sama dengan tari-tari yang lain. Karena bagaimana bentuk pukulannya itu seperti itu gerak tariannya. Jadi kalau salah di gendangnya, salah dia gerak tarinya. Selain itu nanti ada iringan sanang, gong, seperti itu alat-alatnya kan Ibu. Nanti ada pokalnya, saya praktekkan seperti ini Bu. Silakan Bu. Nah seperti itu kira-kira Ibu. Jadi ada pukulan khusus. Jadi ada rumus tersendiri dalam pukulan itu. Jadi gerakannya pun ada juga seperti itu Bu. Ada namanya gerakan cincang nangka. Teng 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 teng. Nah seperti itu kira-kira
kan ada taring kopinya, taring taring kopi, taring taring kopi, seperti itu kira-kira Ibu. Jadi jika seorang guru itu tidak ada memiliki ilmu untuk tariannya itu, untuk lagunya, untuk gendangnya, bagaimana geraknya, bagaimana pola lantainya, itu tidak bisa berjalan itu. Karena gerakannya gerakan khusus juga, ketang, 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 seperti itu Bu. Jadi ada cara-cara khusus. Mungkin hal yang paling utama sekali kendalanya di bagian ini banyak orang yang tidak paham. Baik Bu, jadi pada pukulannya, gerakannya punya asal sendiri, begitu Ibu. Baik Ibu, bagaimana rencana Ibu atau strategi Ibu ke depan agar budaya Gayo ini, terutama tari jual ini bisa dipahami oleh minimal siswa-siswa Ibu di sekolah tempat Ibu bertugas? Ya, baik Ibu. Salah satu upaya yang saya lakukan nanti kepada kepala sekolah, saya usulkan bagaimana gerakan-gerakan atau materi tari ini tadi kita masukkan kepada pembelajaran ya Ibu di kegiatan mulok, dan nanti kita berikan penilaian di akhir semester, kita masukkan di nilai rapot yang selama ini kan tidak ada, kita berikan lagi penilaian itu kan Ibu. Yang kedua, saya akan memberikan latihan khusus kepada Dewan Guru melalui kegiatan KKG di sekolah nantinya Ibu. Kemudian di kegiatan ekskul nanti akan langsung kita praktekkan dengan siswa-siswa yang kita anggap memiliki kemampuan dalam mengasah tari itu sendiri Ibu. Baik Ibu, nanti berarti yang pertama memasukkan materi tari jual ini pada kurikulum ya. Kemudian memberikan pemahaman kepada guru-guru dan mengadakan kegiatan pada ekstrakurikuler itu. Baik, ke depan apa dalam jangka waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan rencana Ibu? Insya Allah nanti di hari Kamis yang akan datang saya akan merealisasikan bentuk-bentuk budaya Gayo yang harus kita kembangkan, yang harus kita hargai. Karena di hari Kamis itu peraturan di Kabupaten Bener Meriah, kita wajib berpakaian adat Kerawang Gayo, kemudian nanti menyanyinya pun nyanyi Gayo, berbahasanya pun kita ajar anak-anak berbahasa Gayo. Di dalam momen yang penting itu nanti akan saya sampaikan, saya realisasikan materi ini Ibu. Baik, terima kasih Bu Oda. Sebelum kita tutup, adakah yang akan Ibu sampaikan terkait dengan harapan, kemudian apa yang Ibu dapatkan pada aktivitas mereka? Baik Ibu, adapun yang saya dapatkan dalam coaching hari ini, yang pertama tentunya berbagi, karena berbagi itu hal yang sangat penting. Dengan adanya berbagi, ilmu kita tidak akan pernah hilang, bahkan semakin bertambah. Yang kedua, jangan pernah pelit dengan ilmu. Ayo terus kita sosialisasikan. Yang selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana nanti guru-guru di SD Negeri 2 Puja Mulia bisa memahami bentuk budaya Gayo, salah satunya tari jual, tari Munalo dengan iringan gendang, canang, dan properti yang lain. Yang ketiga, bagaimana tari jual dan tari Munalo bisa tumbuh berkembang di SD Negeri 2 Puja Mulia sebagai bentuk kecintaan kita kepada budaya kita, dan jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan baik ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusdah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching pagi ini?
jadi senang saya dengan semangat ini terus mempraktekkan coaching ke depan. Ya, bagaimana hasilnya Bu Usda? Apakah sudah berjalan dengan baik apa belum Bu? Proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik, sudah melalui proses kita yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, melanjutkan dengan menanyakan rencana, kemudian terakhir sudah menentukan tanggung jawab. Iya Ibu. Jadi ke depan kompetisi apa lagi yang ingin Ibu sudah lakukan dalam proses coaching? Baik Bu, kompetensi itu kan dalam kompetisi itu ada 3 ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak, kemudian yang terakhirnya itu mengajukan pertanyaan. Ke depan saya akan terus meningkatkan dan berlatih terus untuk mendengarkan secara aktif terus. Karena dengan mendengarkan ini saya bisa mendapatkan kata kunci dan dari kata kunci itu saya akan mengembangkan untuk menggali potensi saya itu dengan pertanyaan bodoh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.